Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis kita, mari kita sejenak kembali mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hadiah terbaik kita kirimkan untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab pembahasan tentang zikir. Kita lanjut di hadis yang ke-8, walaupun hadis ke-8 kolah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Kenapa kita ulang? Karena dari hadis 8 dan sampai nanti hadis yang kalimah balik itu khusus pembahasan tentang zikir-zikir yang dibaca selepas salat, al-adhkaru ba'da salah, zikir-zikir yang dianjurkan bagi seorang muslim yang telah selesai melaksanakan salat untuk membacanya. Nah, ada beberapa buah zikir yang dianjurkan kita membacanya, Bapak Ibu. Baik itu zikir yang lah populer biasa kita baca. Ada juga beberapa zikir yang sebenarnya disunnahkan tetapi tidak begitu populer di telinga awak, padahalnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadith kaifa al istighfar? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai melaksanakan salatnya, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Dan kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan, darimu keselamatan. Allahumma antas salam, engkaulah pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu. Tabarakta, maha suci engkau, ya dzal jalali, pemilik keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Dah biasa ibu-ibu baca ke? Allahumma astaghfirullah 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 astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, yang penting dipahami makna yang kita baca. Jadi kita mempelajari zikir ke Bapak Ibu, salah satu ya tujuannya bukan sekedar tahu kalau di momen iko tu zikir, kalau habis salat ko zikir, kalau kalalok ko zikir. Tak sekedar tahu, tapi yang ingin kita capai hasil dengan mengkaji itu adalah pertama tahu, yang kedua paham, yang ketiga hafal, yang keempat memang dibaca. Lalu yang pertama apa? Tahu. Kedua paham. Paham ko lah kita kaji artinya dan maknanya secara ringkas. Yang ketiga, usahakan dihafalkan kalau alun hafal. Yang keempat, iya, jangan sekadar hafalan, tapi pas momennya, di waktunya memang dibaca. Nah, kalau khusus pada salat, ya, selesai salat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, pahami makna. Kenapa awak baca istighfar? Kenapa membaca kalimat Allahumma antas salam? Nah, pertama sebelumnya awaklah kaji secara ringkas kenapa kok dibuka ya zikir selepas salat itu dengan istighfar. Padahal awak sebelumnya melakukan ibadah paling agung. Nah, jadi ternyata rahasianya Bapak Ibu, istighfar awak itu tidak selalu kerana kita berbuat dosa. Tak. Tapi istighfar itu selayaknya juga kita ucapkan ketika ada nanta lalai dalam diri kita. Contoh, kalau rukun salat tu lah mesti dilakukan. Yang 3 balih tu lebih kurang 3 balih ya. Kalau kurang saja tak sah salat. Nah, lalangkap rukun. Pertanyaannya sunnahnya lalangkap nak dikerjakan. Sunnah salat ya, selain rukun. Kalau alun lengkap, berarti awak beristighfar ke Allah, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampun ya boy Allah,
bakok sunnah salat alu nambo sempurnakan. Padahal engkau suruh sempurnakan. Rukun Allah, sunnah-sunnahnya Allah alai. Bisa dia khusyuknya kurang. Khusyuk kurang. Badan fisik lai di musalla al-wusta surah tengah kok. Tapi pengana agama kok. Ada pengananya lah di dapur, ada pengananya di cucu, ada pengananya di jam gadang, ada pengananya lah di balai, pasar bawah, perang dua ya. Padahal badan masih tagak di imam, belakang imam. Anan kurang tu khusyuk. Istighfarnya awak sehabis salat kerana kurang khusyuk. Rukun mesti dikerjakan. Sunnah alhamdulillah lain sempurna. Khusyuk lain diusahakan. Bisa jadi ikhlasnya kurang. Nah, itu. Jadi istighfar kenapa rahasianya? Salah satu rahasianya Bapak Ibu, di awal zikir salat kita buka dengan istighfar, bukan kerana saja kita buat dosa tidak, tetapi kita minta ampun ke Allah. Mungkin ada yang terlalai-lalaikan dari ibadah salat awak tadi. Nah, selesai istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, lalu di mana redaksi yang selama kau banyak awak baca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhil jannata daras salam. Kan itu tambahannya. Nah, sejauh yang ambo telusuri dari kitab-kitab hadis, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir, riwayat yang paling sahih kita temukan, dan itu yang dimuat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau, dalam kitab zikir paling terkenal yang paling banyak dirujuk oleh para ulama, mencukupkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi kalau ditambah dengan kalimat tadi, apakah dilarang? Tidak. Tapi amalan pribadi, kalau Bapak Ibu bertanya, gambar ada ustaz, mana ustaz amalkan? Lebih tenang hati ambo mengamalkan Bapak Ibu yang termuat dalam riwayat hadis tanpa menambah. Tapi awak tidak menyalahkan tambahan, karena ada pula kajian tersendiri nanti dalam doa atau zikir. Boleh tidak redaksi doa yang lah diajarkan Nabi itu ditambah dengan kalimat lain? Atau versi lain? Baca alhamdulillah selepas apa? Sebenarnya tidak salah dengan kalimat alhamdulillah, tapi tempatkan ke posisinya. Karena nanti kan ada subhanallah 33, alhamdulillah 33 kan? Allahu akbar 33. Jadi sebaiknya analah diajarkan oleh Nabi itu saja amal. Ya, kadang makanya masalah ibadah ke Bapak Ibu, masalah ibadah ya, terutama ibadah yang tuntunannya jaleh sampai oleh Nabi, bukan ibadah-ibadah sosial awak. Maka sebelum melaksanakan ibadah itu, yakinkan diri awak memang ibadah itu ada dalil yang mendasarinya, tidak sekedar ikut-ikutan. Nah, itu. Jadi kalimat hamdalah tidak salah, tapi tempatkan ke posisinya. Ada saatnya nanti. Yang jalan Nabi ketika beliau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang beliau baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambah dengan al-azim, boleh ya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau ditambah dengan yang lebih lengkap, boleh.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Kerana tu kalimat istighfar ada yang redaksi pendeknya, ada yang menengahnya, ada yang panjang. Kemudian qila lil Auza'i. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Al-Auza'i, imam hadis, imam besar dari ilmu hadis, salah satu perawi hadis ini, bagaimana bacaan istighfar itu? Kaifal istighfar? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Beliau menjawab, hendaklah engkau membaca astaghfirullah astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Jadi kalau awak cukupkan astaghfirullah 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 saja, boleh. Pakai al-azim, boleh. Tambah lengkap dan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Jadi tidak sempit syariat ke apa. Okey, kita lanjut hadis nan ke-9. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Redaksi zikir ko lah sama-sama juga kita hafalkan. Jadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai melaksanakan salat, kemudian beliau membaca salam, selepas beliau membaca salam, maka beliau membaca, ya salah satu zikir yang beliau baca, la ilaha illallah wahdahu la syarika, la ilaha illallah. Kau penanaman tauhid dalam diri kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Penanaman tauhid. Tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali la ilaha illallah. Wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Jadi diibadahi ko maksudnya Bapak Ibu, tentu orang mengatakan tentu ya Ustaz, dan sembahyang awak tu ya ke Allah, yang lain tu Allah. Tidaknya sekedar itu, keyakinan awak yang berkaitan dengan sia yang bisa memberikan manfaat, sia yang memberikan mudarat, hanya Allah atau seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada pembahasan sebentar. Jadi selepas salat ditanamkan tauhid itu. La syarikalah, jangan ada sekutu menyekutukan Allah. Apakah mensekutukan Allah dengan syirik kecil, apalagi syirik besar? Syirik kecil apa ibu-ibu? Syirik kecil itulah yang disebut oleh Nabi riya. Riya itu kan awak ibadah bukan kerana Allah tapi kerana manusia. Kan kerana orang. Kan seolah-olah kita menempatkan sesuatu tanda kutip sejajar dengan Allah, yang sejatinya wa ikhlas kerana Allah tapi wa ibadah kerana orang lain. Syirik. Tapi syirik
yang kecil ko, syirik ria ko, bukan syirik yang membuat pelakunya dianggap keluar dari Islam dah. Tapi konsekuensinya indah ada nilai ibadahnya. Ya. Karena lakukan bukan kerana sia. Karena dalam doa iftitah yang kita baca di awal salat awak itu, dan kita baca salah satunya pun inna salati tu sia salat awak bu. Tu Allah kata. Bukan tu kerana ingin dipuji orang. Bukan ingin dapat jabatan. Kau kan musim, kalau lah musim tahun-tahun politik, yang musim-musim kampanye, orang yang tak biasa ke surau, pak surau. Bahkan orang yang tak pernah salat, nyuam painya capek-capek ke surau, nyuam biak soft belakang imam dulu lah. Tapi kalau duduk nanti, tak terkenal lah. Bagi cek pamir orang awak, ketika lu dapat kursi, ingi ayat kursi. Kalau dapat kursi, lupa ayat kursi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan berbuat ibadah kecuali hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jangan berbuat syirik yang besar. Hilangkan keyakinan-keyakinan kau ada je di diri awak, di keluarga kita, di masyarakat kita. Contoh dulu, mudah-mudahan kini tak ada lah. Kalau ada anak ketek lah ya, dibuatlah oleh ayahnya, ibunya, neneknya kaluang. Kalau kaluang ameh untuk anak persi tentu tak jadi yang salah. Tapi masalahnya kaluangnya dari banang, kemudian dibuat di siko, dijahitan, isinya bu macam-macam ya. Kalau dibuka tu ada IC aneh-aneh kan, bumbu dapur IC di dalam. Macam-macam lah ya. Tanya gunanya kau nek, gunanya kau pak, gunanya kau bu. Oh ustaz, kalau jiko pakai talinduangi anak ambo cucu kami dari Palasi. Buahnya syirik. Syirik. Bangun rumah. Saya lihat ada pisang standar dia. Ada aja spek ini baru. Ada aja spek ini baru. Kalau ada tanya ke orang baik rumah tu, angku gunanya pisang dia. Itulah ustaz. Tukang nang kerajo ambo suku bana aja pisang. Tiuk sawanta turun mabiak pisang. Daripada habis waktunya ustaz tak selesai rumah ambo letak manalah pisang standar detik itu. Kalau itu tak ada yang salah. Jadi kalau keyakinannya itulah ustaz, kalau tak diletakkan pisang tu di atas, terjadi nang buruk-buruk di kami nanti, terjadi nang buruk-buruk di tukang nang masang ngatok tu. Baru hati-hati. Keyakinan. La syarikalah. Itu nan taruh selepas solat diingatkan kepada diriku. Lahul mulku. Baginya kerajaan. Malikus samawati wal kerajaan langit dan bumi. Maksudnya Allah lah penguasa langit dan bumi. Karenanya Rabbul Alamin. Rabb, Tuhan yang memiliki, yang mengatur semesta alam. Apakah itu langit maupun bumi. Walahul hamdu. Baginya segenap puji-pujian. Artinya yang paling berhak dipuji itu adalah Allah. Dan ketika kita memuji apapun, sejatinya pujian itu yang paling berhak memilikinya adalah Allah. Karena yang menciptakan yang kita puji itu adalah siapa? Kita puji anak kita deh, cucu sia nang pernah rancak ke mana. Lah tahunya cucunya bu tanya juga. Bukan ungkapan rawak ke? Dek ransak yang gagah, nyo rancak cucunya, nyo puji dengan cara seperti itu. Dipuji cucunya, siapa yang menciptakan cucu? Allah.
Jadi boleh kita memuji orang? Boleh. Tak ada salahnya. Boleh kita memuji sesuatu? Boleh hasil karya seorang? Boleh. Tapi ingat, ketika pujian terhadap apapun makhluk Allah, maka yang paling berhak mendapatkan pujian itu adalah Allah, kerana Dia lah yang menciptakan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dialah Allah, Dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Dia menginginkan sesuatu itu terjadi, maka Dia cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka yang Dia inginkan terjadi akan terjadi. Jadi kun fayakun ko bukan jampi-jampi. Kun itu tu kalimat Allah, kun, jadilah, fayakun, maka yang Dia inginkan jadi, menjadi. Ya, awak boleh bisa mereka bu. Duduk tagak ibu di dapur, lah ada di situ penggorengan, lah ada minyak, lah ada bawang, lah ada nasi. Nyek kembali nasi goreng kok. Jadi nasi goreng, langsung jadinya. Tak kerja awak lu. Tuangan minyak ke tempat penggorengan, diangian dulu, lah mengalagak minyaknya, lah dipotong-potong bawang segala macamnya, dimasukkan digoreng dulu, ladonya, garamnya, kemudian masuklah nasi. Setelah itu masuklah kecapnya, segala macam lah. Baru bisa jadi nasi goreng. Tapi Allah tidak butuhnya proses-proses seperti itu. Jadi Dia mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, barulah dibaca kalimat Allahumma, ya Allah, la mani', tidak ada yang mampu mencegah, lima a'taita, apa yang akan Engkau berikan. Kalaulah berkehendak Allah magi hawa, indah ada yang mampu untuk mencegah. Dan sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Ba'abana orang berusaha magi hawa, magi yang manfaat ke kita, tapi Allah tidak ingin dah, tak mampunya laksanakan. Wala yanfa'u, dan tidak berguna, tidak bermanfaat, zal jaddi, kekayaan dan kemuliaan bagi yang memilikinya. Jadi al-jad itu artinya kekayaan dan kemuliaan. Indah ada manfaat, harta, jabatan, kemuliaan-kemuliaan yang lain, kecuali kemuliaan harta itu, kemuliaan jabatan itu dan lain sebagainya ditujukan, diniatkan, dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi, tidak ada manfaat bagi pemilik harta, pemilik kemuliaan itu. Minkal jaddu, hanya darimu jualah kekayaan dan kemuliaan itu. Jadi Bapak Ibu, anan kita miliki kini, sadonyo manfaatkanlah untuk kepentingan ibadah Allah. Meninggal seseorang, dihantarkan jenazahnya ke pemakaman, ke kuburan, ke tanah pekuburan. Kecik Nabi diikuti oleh 3. Yang pertama diikuti oleh haratonya, diiringinya kalau jauh perjalanan, diiringi oleh honda-honda yang dia miliki, diiringi oleh oto-oto yang dia miliki, atau perhiasan mungkin. Kemudian yang kedua diiringi oleh keluarga dan mantagan. Apakah keluarga kandungannya, keluarga tak kandungannya, karib kerabatnya, kawan-kawannya masuk di situ. Kemudian yang ketiga diiringi oleh amal-amalnya. Ketika masuknya ke dalam kubur, ada yang tinggal, ada yang balik pulang.
Ma yang tinggal Bapak Ibu, nan tinggal amal soleh. Mana pudang? Haratojo keluarga. Sakayu-kayu orang layar haratonya masukkan ke kuburannya. Mamu ahli waris. Kadang juga gigi ameh tadi bukanya dek keluarga kan. Orang-orang dulu. Kalau kini kan gigi palsu tu kalah canggih. Nah, kalau ala habis gigi sadonyo dibuat bana gigi lengkap palsu itu. Kalau ompong cie, bisa diganti nan cie tu salah. Canggih mirip bana je gigi asli. Jadi orang tak tahu kau gigi asli kau gigi palsu. Saking miripnya. Kalau dulu orang tidak, ada ameh, ada perak kan. Kecil keluarga, kai nek yang meninggal, nek mubazir nek dak guna dia nek dikubur ameh kau orang. Buka lah, buka gigi palsu neknya dari ameh tadi dari perak. Saking tak relanya ada harta dibawa ke dalam kubur. Anak, bini, suami, cucu, keluarga yang diperjuangkan selama kau, yang disayang-sayangi selama kau, yang mereka pun menyayangi. Jenazah kau, lah masuk jenazah, dia mau masuk ke dalam. Ada. Paling yang merawang di kuburan, lapan ni yang merawang, dibawa pulang lagi. Tak ada dalam muat tinggal. Pulang keduanya. Terus saya menjadi kawan awak dalam Bapak Ibu. Saya menjadi kawan awak dalam amal awak tadi. Dan herannya banyak orang nan menyayangi haratonya melebihi menyayangi amalnya. Padahal haratonya akan meninggalkannya nanti. Lebih banyak menyayangi keluarganya daripada menyayangi amalnya. Padahal keluarganya akan meninggalkannya nanti. Maka jadikanlah harta jabatan keluarga yang kita miliki sadonya untuk kepentingan amal awak. Harta yang dimiliki siakanlah untuk amal kita. Keluarga, karib kerabat sadonya sayang awak. Nafkah yang kita keluarkan, pendidikan yang diberikan, sadonya tujuannya supaya amal kita banyak, karena itulah yang akan mengawani kita di kuburan nanti. Jadi Bapak Ibu, kau zikir yang kedua setelah baca astaghfirullahalazim, yang ketiga berarti ya, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, kalau dia awak ada Allah bertambah. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Boleh? Ambo dek kurang mengamalkan yang tambahan tu, kadang kurang hafal lah. Dulu waktu MDA, waktu mengaji itu diamalkan. Tapi dek kini lebih mengamalkan yang ada dalam riwayat ko, maka lebih hafal yang kalimat yang pendek. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi itu Bapak Ibu lebih pendek, lebih mudah untuk dihafal. Nah, jadi kalau tak hafal yang panjang itu tak masalah, karena memang redaksi tambahan itu dari riwayat dari Nabi dah. Tapi masalah boleh hendak boleh ditambah itu lain pula kajian tu. Tapi nanjale ternyata riwayat yang disampaikan bersumber dari Nabi lebih ringkas, lebih mudah untuk dihafalkan. Lanjut hadis yang ke-10. Wan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. Kalau nak nikah jarang orang mengamalkan.
Kenapa? Guru-guru mengaji jarang yang mengajarkan itu. Kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sama jo yang kalimat yang di hadis yang ke-9. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Artinya Bapak Ibu, punya bana awak usaha ikhtiar, punya bana awak kekuatan yang lain sebagainya, sadonyo adalah ikhtiar, kemampuan, kekuatan yang Allah titipkan kepada awak. Ketika Allah mencabut kekuatan itu, tidak bisa mengawal. Contohnya, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Cuba cari saja orang yang sedang stroke. Lai bisa menganga-manga. Lai bisa menganga-manga. Boleh yang stroke-nya lah total. Menggerakkan jari saja tidak bisa. Jangankan ke berjalan, menggerakkan jari saja tidak bisa. Padahal otaknya, hatinya pasti ingin menggerakkan, ya nak? Tapi tidak bisa. Aku bukti yang menitipkan kekuatan itu siapa? Allah. Kenapa? Kalau awak nan punya kekuatan itu, tentu tidak akan ada orang yang mohon maaf stroke tadi. Ya? Tapi kau bukti Allah. Makanya jangan sombong awak dengan kekuatan fisik yang dimiliki, dengan kemampuan yang dimiliki, karena sadonya adalah titipan Allah ke awak. Karena Allah punya kemampuan dan sangat mampu untuk mencabut itu kalau punya keinginan untuk mencabut. Masih tauhid juga ditanamkan ke awak. Jangan sombong dengan kekuatan, kesehatan yang dimiliki. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, disembah kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu, dialah pemilik nikmat. Walahul fadlu, dialah pemilik keutamaan. Walahul thana'ul hasan, dialah pemilik pujian-pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, kami mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Qala Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair yang membaca doa ini, zikir ini, beliau berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahlil dengan kalimat ini setiap selesai salat. Jadi kau dirutinkan oleh Nabi. Artinya bapak ibu-ibu, kalau ulun hafal awak lah, ikhtiarkan untuk menghafal. InsyaAllah kalau punya niat, tak susah. Lagian kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang akrab di telinga kita. Kecuali mungkin kalimat lahun ni'matu wa lahul fattu wa lahul thana'ul asad. Itu mungkin agak baru. Sedangkan yang lain-lainnya kalimat-kalimat zikir yang akrab, yang ngacuk kita dah dengar. Kalau lah acuk didengar, biasanya akan lebih mudah untuk dihafal. Nah. Terlanjut hadis ke-11. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا وأعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau bercerita bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta, orang-orang kayu dari golongan kami, para sahabat-sahabat nan kayu-kayu, meraih tingkatan-tingkatan tinggi dan kenikmatan abadi. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami puasa." Nah. Jadi puasa tak butuh modal, ya tak? Orang miskin bisa puasa, sah. Orang miskin bisa salat, sah. Tapi kelebihan orang kaya kecil mereka. Tetapi mereka memiliki kelebihan harta. Dengan hartanya mereka menunaikan haji. Kau kelebihan kalau awak barato bisa pergi haji. Walaupun tidak setiap orang pergi haji itu kerana hartanya. Ada je kerana dia hajikan orang. Tapi dengan memiliki harta, terbuka peluang untuk melaksanakan ibadah haji lebih mudah. Dia lama, penyona ustaz lama menunggu. Adalah haji plus. Menunggu 3 sampai 7 tahun. Kalau haji reguler kan menunggunya belasan tahun. Dia lama nak 7 tahun tu ustaz. Keluar agak 500 juta. Bisa haji furoda namanya. Bisa pergi langsung tahun gini. Makanya kecil Allah atau dalam hadis Nabi, orang yang wajib haji itu hanya orang yang mampu. Jadi tak usah memaksakan diri, Bapak Ibu. Artinya jangan sampai dia ingin haji berhutang. Kau boleh mampu lah. Tapi kalau memang ada harta, cukup untuk biaya haji. Terakhir di tahun 2024 kau biaya haji sekitar 50 jutaan. Mungkin tahun 2025 lah naik lah. Dah baralo 2025. Kemudian cukup je harta saja. Ada orang punya harta tapi kesihatan tak bisa. Makanya sebaik-baiknya memang kalau bisa berhaji ko di umur 60 ke bawah. Jadi kalau ada anak kemanakan Bapak Ibu, pasan-pasankan kenyo, kalau kita niat pergi haji, mulailah nak buang dari kini. Atau mulailah mendaftar dari kini, bayar DP-nya. Tak salah DP-nya kalau haji reguler 25 juta ya. Nah, kalau lah 60 tahun ke atas, tak bisa dipungkiri fisik awak kau tak model umur 40 tahun ke bawah, ya tak bu? Dia buat petugas haji dulu Bapak Ibu tahun 2011 ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki bisa haji plus sebagai petugas haji. Berangkat dari Mesir dulu, atas nama mahasiswa Al-Azhar. Jadi kadang tanda kutip ya, bagi orang-orang tua yang lah lemah fisiknya dan berniat pergi haji termasuk juga pergi umrah, sejatinya memang patutnya ditemani oleh keluarga. Bagaimana itu Ustaz? Karena yang pertama, kalau orang lah lemah fisiknya, lah banyak terasa sakit,
pasti secara geraknya nyo akan lebih lambat daripada jamaah yang lain. Walaupun tak jarang juga kita temukan ada orang dengan keyakinannya dan pertolongan Allah yang di rumah sakit-sakit tiba di sinan sihat-sihat. Tapi janiko jadi patokan. Ya awak harus jadi patokan Bapak Ibu keadaannya dari tanah air, dari negara kau. Karena yang itu tu pasti lo didapatkan di tanah suci. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ditemani, siapa yang kamu urusinan? Kan ada petugas tu Ustaz. Petugas tu lah panian lo keperluannya mau urus jamaah namanya tu. Tak hanya seorang orang gaya kan saja. Dan kedua, ada kawannya Ustaz. Iyo ada kawannya. Lagi ketiga awak. Kawan perjalanan jamaah. Kadang-kadang tua-tua lo kawannya kau. Mau urus orang tua awak kau. Padahal ingin lo jamaah ibadahnya maksimal segala macam. Pokoknya memang sebaiknya ya. Dari pengalaman di lapangan yang kita lihat. Bagi jamaah yang sepuh-sepuh. Pokoknya tu apalagi ibadah haji yang sangat luar biasa ujian baliknya. Sejatinya sebaiknya memang ditemani oleh keluarganya masih muda. Nah, kalau bisa. Termasuk ibadah umrah sekalipun. Umrah sekalipun. Sebaiknya ditemani oleh keluarga dan masih sihat, masih muda. Dia nak cukup modal kami dah Ustaz. Hanya cukup untuk satu orang. Berarti orang gaya awak alun termasuk wajib untuk pergi haji lagi. Kerana masih kurang syarat mampu untuk diri. Tak usah dipasukkan. Nah itu bapa-bapa dan ibu. Tetapi kalau lanjut usia masih sehat fisik, tentu tidak jadi masalah. Baik. Jadi orang kayo joharatonyo bisa pergi haji. Wa ya'tamirun. Ya, mereka bisa melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah kini Bapak Ibu, rata-rata tak kurang dari 30 juta. Kalau tak beratur, ahli bisa gitu. Ngindak. Ada je orang ustaz yang miskin bisa pergi umrah. Ada, diumrahkan orang. Tapi berapa persen mana? Kan tak banyak dah. Dicaliak orang pakai Senayan pergi umrah ke Bapak Ibu. Mana lebih banyak? Joharatonyo surang atau di umrahan orang? Piti surang. Kalau dia umrahkan orang tu bonus. Sayang Allah kan. Wa yujahidun joharatonyo nyopai bisa pergi berjihad. Karena jihad ko butuh biaya. Butuh bali kendaraan, butuh perbekalan. Wa yatasaddaqun joharato mereka nyo bisa bersedekah. Nah, ko kelebihan orang barat tu. Jadi iri sahabat-sahabat yang fuqara aku. Tapi iri tuak nan elok. Ikonan mesti ada di awak Bapak Ibu. Ko namanya ghibtah namanya. Iri untuk nan elok. Bukan iri dek ulah tu orang indak. Bukan iri dek orang punya jabatan awak indak. Indak. Yang kita iri adalah orang punya harta tapi hartanya gunakan untuk ibadah. Kan untuk ibadah sadonyo disabit oleh orang fakir muhajirin go. Bukan untuk yang lain. Iri mencelak sahabat dan kayo tu dek dengan kayonyo nyo bisa pergi haji, nyo bisa pergi umrah, nyo bisa bersedekah, nyo bisa pergi jihad. Itu yang mereka irikan. Takwik mereka kalau amalnya lebih sagetik dibandingkan orang yang kayo-kayo tu mengadukan Nabi. Nah, bacaranya supaya walaupun kami miskin kau ya Rasulullah, amal kami bisa sama banyak orang yang kayo-kayo tu. Itu lebih kurang. Maka Nabi menenangkan hati, magiah kabar gembira. Kalau begitu kata Nabi, namu hendak kalian ambu ajakan wa'alimukum syai'an, wajakan sesuatu pada kalian yang kalau kalian amalkan kalian dapat menyusul orang yang telah mendahului kalian. Jika ada orang yang Allah banyak lah jauh ketinggalan awak dari amalannya lah dimungkunya bisa disusul dengan amalan itu. Dengan amalan itu pula kalian mendahului orang-orang setelah kalian. Nah, jadi awak nanti dimungku dibandingkan orang-orang yang lebih muda-muda usianya dari awak. Kecuali orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Senang hati.
Jadi sahabat yang fakir ku Bapak Ibu tak minta ke Nabi Rasulullah syanu kayo, kami kayo lo lah tak. Lah senang hatinya dengan ayat yang akan disampaikan oleh Nabi. Maka Nabi membacakan, hendaklah kalian membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir sebanyak 33 kali setiap selesai salat. Ya, Abu Saleh perawi hadis ini dari Abu Hurairah berkata, ketika ditanya tentang cara membaca zikir ini, membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sehingga masing-masing berjumlah 33. Dalam riwayat Imam Muslim beliau menambahkan bahwanya kaum fakir muhajirin tadi kemudian datang kembali kepada Rasulullah. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang berharta itu mendengar apa yang kami amalkan, lalu mereka pun mengamalkan hal yang sama. Rasulullah SAW bersabda, itulah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Saya lihat ke Bapak Ibu, nan miskin semangat beramal, nan kayo semangat beramal. Orang paling hebat itu adalah orang kayo semangat beramal. Di bawahnya orang miskin semangat beramal. Di bawahnya orang kayo malah beramal. Nampak yang buruk, miskin malah beramal. Nauzubillah. Lah miskin malah beramal. Lah miskin tak lu salat. Lah miskin tak lu puasa. Lalu ana diharapkan di akhirat nanti. Itu kata Nabi Bapak Ibu, dua orang paling buruk, paling celaka tu, dua kecil Nabi. Yang pertama orang miskin yang tak taat ke Allah, dan kedua orang gaib berzina. Kan dah indah juga. Mohon maaf, lah susah duit, dak lo amal yang diperkuat. Bolehlah susah duit awak kurang ratus, tapi istimewa dari segi amal. Tapi lah susah di dunia, kan susah di akhirat. Yang kedua, mohon maaf, lah gaib berzinanya baru. Maka cik orang awak lah bangun tanah yang seharusnya lah pikirannya lah tu amal, bertaubat segala macam, tapi masih terlaki je melakukan dosa gadang berzina tu. Jadi itulah hebatnya sahabat-sahabat Nabi itu. Nan miskin semangat beramal, nan kayo tetap semangat beramal. Jadi mengadu lah balik orang-orang fakir dari kaum muhajirin go mengadu, ya Rasulullah, kawan-kawan kami nan kayo tu mendengar anan kau ajarkan kepada kami, nyamalkan pula anan kau ajarkan. Tu sama lebih dulunya daripada kami amalnya Rasulullah. Lalu kecik Nabi, itulah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kehendak Allah memang adonan miskin, adonan kayu. Tapi ingat, tak ada yang tidak adil bagi Allah. Orang yang kurang harta, giat beramal, kelebihannya adalah di akhirat nanti, atau hisabnya ringan. Contoh ibu-ibu naik pesawat, tentengan ibu segetik je, hanya tas sandang di belakang. Ketika check-in di bandara, perlu tak pemeriksaan barang yang akan dimasukkan ke bagasi? Perlu dah, awak tinggal melenggang segala dalam lagi. Tak banyak periksa-periksa orang. Tiba lo di masuk ruang tunggu, kan adalah pemeriksaan beliak tu. Barang yang awak tenteng tu kan periksa lo beliak. Tak lo banyak barang dah. Lagi ke bunyi tu alat deteksinya. Lancar saja. Pemeriksaan barang lancar, dan awak lancar. Lah tiba di ruang tunggu. Padahal kawan awak yang banyak kopor yang tadi di ruang check-in je baru. Dek banyak barangnya. Nah, padahal awak lah duduk tenang di ruang tunggu tu. Kelebihan orang tak banyak barang. Nah, itu gambaran sederhananya di akhirat. Orang yang tak banyak hartanya, tak banyak lah hisapnya nanti. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu.
barang-barang di rumah awak nan banyak itu yang tidak produktif itu sebaiknya sedekahkan atau agihan kau lah. Ibu-ibu nan punya baju selemari, tapi ketika balik mengatakan malah baju nan ke dipakai kau. Ada baju ialah berbulan-bulan tak pakai. Hati Bapak Ibu ditanya oleh Allah nanti. Jadi sebaiknya anak awak ada yang kita miliki betul-betul termanfaatkan. Kok seandainya lah lama tak terpakai, jarang kita pakai dan masih rancak, masih layak, alangkah lebih baiknya dihadiahkan mungkin kepada orang yang patut tak nerima. Mengalir je pahalanya kau. Jadi itu kecil Nabi Bapak Ibu. Itulah karunia yang berikan Allah pada hamba-hamba yang dia kehendaki. Dan jalih bagi awak, apakah kita orang yang berharta, alhamdulillah, atau orang yang tak berharta, yang jalih tugas kita adalah memperbanyak berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau bagi awak yang berharta, wujudkanlah syukur kita dengan memperbanyak ibadah dengan harta awak. Kalau bagi awak yang mohon maaf orang susah, wujudkanlah kesabaran kita dengan kesusahan itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surga baik dengan syukur orang kaya maupun dengan sabarnya orang miskin. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir ko ada hubungannya jonan tadi. Terjemahnya saja kita sampaikan. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, siapa bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali setiap kali seusai salat, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, lalu sebagai penggenapnya menjadi 100 dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahan-kesalahannya diampuni meski sebanyak puih di lautan. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Berapa jumlahnya, Bu? 99. Gano anjari 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu dibaca, diampuni dosa-dosa awak walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Kemudian hadis 3 balik dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada kalimat-kalimat penyusul, tidaklah merugi orang-orang yang membacanya atau mengamalkannya setiap kali seusai salat, yaitu 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali takbir. Aku ada cara nan lain. Jadi takbir 34 boleh. Walaupun nan biasa diamalkan nan kan yang versi 33 plus la ilaha illallah. Tapi kalau ingin diamalkan panggano saratuihnya dengan takbir 34, riwayat pun ada dan itu sahih dalam riwayat Imam Muslim. Nah, silakan mana ingin kita pilih dari antara keduanya, ada riwayat kedua-duanya. Nah, kan marilah jam 6.33 lah, agak lewat segitik dari waktu salat sunat syuruk kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji di subuh hari ini tentang zikir-zikir bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, ingat pesan kita di awal ibu-ibu, jawapan kami mempelajari zikir ko sampai tujuan. Pertama mengetahui, ketiga memahami, kedua memahami, ketiga menghafal, yang keempat diamalkan, dibaca di saat-saat waktu yang tepat. Demikianlah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kehadiran perhatian dari Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.